Kalau udah melihat motor ini, bisa-bisa bikin pening kepala. Karena saking kerennya ini motor. Walaupun mesinnya berisik kayak mesin jahit, dibawanya nggak enak kalau buat orang Asia kebanyakan, tapi tetap aja modelnya ini bener-bener bisa bikin pening pale. Di video kali ini, kita akan membahas semua generasi dari Ducati Panigale. Pada tahun 2011, Ducati memulai keluarga baru sepeda motor sport yang disebut Panigale, yang diambil dari nama kota kecil Borgo Panigale. Produk pertama yang masuk ke dalam keluarga ini adalah Ducati 1199 Panigale yang diperkenalkan pada tahun 2011 di pameran motor Milan. Pada saat diperkenalkannya, Ducati mengatakan bahwa 1199 Panigale adalah sepeda motor produksi paling bertenaga di dunia yang mengusung mesin silinder ganda. Mesin yang tersembunyi dengan baik di dalam rangka adalah mesin 1198cc 4 tak berpendingin cairan yang bertenaga 195 horsepower pada 10.750 rpm dan 132 Nm pada 9.000 rpm yang mengirimkan tenaga ke roda belakang melalui gearbox 6 kecepatan. Berat kering motor ini adalah 164 kg dan motor ini dapat mencapai kecepatan tertinggi di 285 km per jam. Ducati juga mengklaim bahwa 1199 Panigale memiliki rasio power to weight dan torsi to weight tertinggi di antara sepeda motor produksi pada saat itu. Kemudian, 1 tahun setelah peluncurannya, pada tahun 2012, Ducati menyambut keluarga 1199 Panigale S. Ini adalah motor generasi yang sama, tapi dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Pada intinya, Panigale S digerakkan oleh mesin berpendingin cairan V-twin 1199cc 4 tak berpendingin cairan yang bisa menghasilkan tenaga 195 horsepower pada 10.750 rpm dan menghasilkan torsi 132 Nm pada 9.000 rpm melalui transmisi 6 percepatan. Ya mirip-mirip lah. 1199 Panigale S hadir dengan rangka aluminium monocoque dan suspensi yang lebih berorientasi pada balapan. Di bagian depan motor ini menggunakan fork upside down 43 mm Öhlins NI X30 yang dapat disetel sepenuhnya. Untuk belakang, motor ini menggunakan monoshock yang dapat disetel sepenuhnya dengan hubungan progresif di bagian belakang. Kemudian di roda depan terdapat dua cakram Brembo 330 mm dan cakram tunggal 245 mm di belakang. Benar-benar kehedonan duniawi ada di sini semua. Bahkan ini motor kan udah hedon ya, tapi ada versi lebih hedonnya lagi nih, yang mana Ducati memberikan beberapa pilihan untuk Ducati 1199 Panigale S, dan pembeli dapat memilih atau menambahkan opsional seperti Ducati Traction Control atau DTC, Ducati Quick Shift atau DQS, Ride by Wire dengan 3 mode berkendara dan peredam kemudi Öhlins. Panigale S adalah tentang performance dan kemewahan di atas roda 2. Kemudian, seiring dengan semakin besarnya keluarga Panigale, akhirnya semakin banyak versi lain dari sepeda motor 1199 Panigale. Di tahun yang sama, pada tahun 2012, keluarga Panigale Ducati siap untuk memulai babak baru dalam sejarah superbike perusahaan dengan merilis 1199 Panigale S Tricolor. Model Tricolor terbaru ini merayakan kehadiran generasi superbike baru dan dengan bangga menggunakan warna bendera Italia, yaitu merah, putih, dan hijau. Beberapa pilihan dan fitur tambahan pada versi Tricolor 2012 seperti DDA Plus atau Ducati Data Analyzer, generasi terbaru dengan fungsi waktu putaran GPS dan knalpot balap titanium dari Ducati Performance. Tetapi selain itu, motor ini membawa perlengkapan yang sama dengan versi S. Motor Tricolor adalah motor jajaran termahal Ducati dengan kemewahan yang ada. Dan pada tahun 2013, Ducati menghadirkan 1199 Panigale baru yang merupakan model paling sporty yang pernah dibuat oleh perusahaan. Model baru ini mendapatkan tenaga dari mesin berpendingin cairan Super Quattro Desmodromic 1198cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 194 horsepower pada 10.750 rpm dan torsi 132 Nm pada 9.000 rpm. Mesin Super Quattro ini merupakan bagian dari rangka aluminium cor monocoque dan dapat mengurangi bobot motor hingga 5 kg. Di bagian depan sepeda motor ini menggunakan fork Marzocchi 50 mm bertekanan dan dapat disetel sepenuhnya. Dan untuk pengereman masih menggunakan Brembo. Dan meskipun merupakan motor yang bertenaga, namun Ducati mengklaim 1199 Panigale S tahun 2013 mudah digunakan berkat teknologi abad ke-21 ditambah beratnya hanya 166 kg. Kemudian di tahun 2013 juga, Ducati mengembangkan Ducati Panigale 1199S. Model S tahun 2013 sekarang didukung oleh mesin berpendingin cairan Super Quattro Desmodromic 1198cc yang sama dengan model yang lebih rendah.
dan motor ini dapat mengirimkan tenaga melalui gearbox 6 percepatan yang menghasilkan tenaga output sebesar 194 horsepower di 10.750 rpm dan torsi 132 Nm. Selain itu, model S Ducati di tahun yang sama juga mengeluarkan model R. Ducati mengambil model S dan memperbaikinya dengan elemen-elemen yang berasal dari balap dan material yang lebih ringan. Ducati menggunakan bahan mesin internal yang lebih ringan, termasuk conrod titanium dan menambahkan knalpot dan ECU sistem balap lengkap. Panigale R tahun 2013 dibalut dengan komponen eksternal serat karbon dan ditambahkan 500 rpm lebih banyak pada penghitung putaran. Dengan knalpot balap khusus lintasan dan pengurangan bobot, yang mana bobot Type R turun menjadi 165 kg aja. Kemudian juga motor ini mengalami peningkatan tenaga hingga 202 horsepower dan perkiraan kecepatan tertinggi di 325 km per jam. Kemudian setahun kemudian pada tahun 2014, Ducati membuat motor legendaris dan super langka nih, yang mana Ducati memproduksi Ducati 1199 Superleggera tahun 2014. Mungkin ini merupakan salah satu motor Ducati series paling eksklusif dan termahal yang pernah dirancang. Gimana nggak mahal? Motor ini menggunakan titanium, serat karbon, dan magnesium yang ekstensif untuk bisa menghasilkan berat kering hanya 155 kg. Ditambah lagi dengan 200 lebih horsepower dan 134 Nm yang dihasilkan oleh mesin Super Quadro L Twin silinder berpendingin cairan. Motor ini menggunakan mesin yang berkapasitas 1198 cc dengan 4 katup desmodromic titanium per silinder. Dan ini adalah motor yang memiliki salah satu rasio tenaga dan bobot terbaik di antara semua motor produksi. Kemudian secara visual, para insinyur Italia telah memutuskan untuk menggunakan skema cat yang lebih konservatif dan soft untuk menampilkan garis balap samping dan decal 1199 Superleggera. Fitur lain yang perlu disebutkan adalah velg magnesium yang ditempa dan dikerjakan dengan mesin, yang menambahkan sentuhan unik superbike eksklusif ini. Kenapa motor ini langka? Ya ini karena motor ini hanya diproduksi 500 unit aja sama Ducati. Jadi saat ini harganya udah nggak ternilai. Kemudian pada tahun 2015, Ducati meluncurkan Ducati 899 Panigale. Ducati 899 Panigale sebenarnya sepeda motorsport yang udah dibuat pada tahun 2013 untuk menggantikan 848 dan merupakan sepeda motor Ducati berukuran sedang pertama yang menggunakan mesin Super Quadro. Tidak seperti model 1199, 899 Panigale memiliki swing arm 2 sisi konvensional. Keputusan untuk menggunakan swing arm 2 sisi dibuat oleh Ducati karena adanya peningkatan substansial yang diterapkan pada motor ini. Dan pada tahun 2015, model baru 899 Panigale dibawa ke pasar oleh Ducati dan menjadi salah satu pilihan yang disukai oleh para penggemar superbike di seluruh dunia. Jantung dari 899 Panigale adalah mesin yang berpendingin cairan Super Quadro Desmodromic 898 cc. Denyut nadi dari mesin tersebut mengeluarkan tenaga sebesar 148 horsepower pada 10.750 rpm dan torsi 99 Nm pada 9.000 rpm. Mesin tersebut dipasangkan dengan gearbox 6 percepatan dengan DSQ atau Ducati Quick Shift. Dalam pengereman, model 2015 yang baru mengandalkan dual cakram semi-floating Brembo 320 mm di bagian depan dan satu cakram 245 mm di bagian belakang. Dan Ducati 899 Panigale 2015 terintegrasi dengan 3 mode berkendara, yaitu Race, Sport, dan Wet, yang memastikan pengiriman tenaga yang lebih baik dan keselamatan pengendara. Di tahun yang sama, Ducati juga meluncurkan 1299 Panigale. Uniknya, sebelum dijual pada tahun 2015, motor ini sebenarnya sudah dipamerkan sebelum pada tahun 2014 di Milan Motorcycle Show. Model ini merupakan motor sport yang diproduksi pada tahun 2015 sebagai penerus 1199 Panigale. Ducati di motor ini meningkatkan kapasitas mesin dari 1198 cc menjadi 1285 cc. Dan seluruh jajaran produksi ini telah dilengkapi dengan sistem elektronik generasi baru. Motor ini menggunakan mesin baru yang memiliki kapasitas 1285 cc dari mesin Super Quadro Desmodromic. Motor ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 205 horsepower pada 10.500 rpm dan torsi 145 Nm. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin dikirim ke velg ringan belakang dan diubah menjadi cengkraman oleh ban Pirelli Diablo Super Corsa. Dan Ducati mempertahankan jarak sumbu roda yang sama dengan model sebelumnya dan menggunakan rangka aluminium monocoque. Dan untuk solusi pengereman motor ini ditawarkan oleh dual cakram semi-floating Brembo 330 mm kaliper 4 piston monoblok M50 dengan ABS menikung di bagian depan dan di bagian belakang ada satu cakram 245 mm kaliper 2 piston dengan ABS menikung. Kemudian di tahun yang sama, Ducati juga mengeluarkan Type S-nya.
Versi S berbeda dengan model dasar, yang mana di versi ini memiliki suspensi Ohlin Smart Easy semi-aktif yang baru, yang dapat dialihkan di antara mode berkendara yang berbeda. Ya walaupun ada beberapa yang berbeda, tapi kebanyakan sama sih. Kemudian selain S, ada juga tipe R-nya nih. Motor ini menggunakan mesin berpendingin cairan Super Quadro Desmodromic 1198cc yang dapat menghasilkan tenaga 205 horsepower pada 11.500 rpm dan torsi sebesar 136 Nm ke roda belakang, semua berkat gearbox DSQ 6 percepatan. Motor ini lebih ringan dari tipe standar dan S, yang mana Ducati melakukan pengurangan bobot dengan menggunakan sasis monokok, komponen serat karbon, sistem knalpot titanium, dan baterai lithium ion yang menghemat hingga 2 kg, sehingga motor ini mencapai bobot kering di 162 kg. Lalu pada tahun 2016, 959 Panigale dikeluarkan oleh Ducati, yang mana ini adalah sepeda motor sport yang diproduksi oleh Ducati untuk menggantikan 899 Panigale. 959 memiliki daya dan fitur yang sama dengan kakaknya, yang memberikan penghormatan kepada warisan balap legendaris Ducati. Mesin yang digunakan 959 adalah unit Super Quadro pertama yang memperoleh homologasi Euro 4. Di tahun yang sama, Ducati juga mengeluarkan Ducati 1299 Panigale terbaru. Panigale 1299 tahun ini disebut sebagai versi bungkus polos karena tidak memiliki suspensi aktif dari Panigale S dan bobot yang ringan dari Panigale R. Dan seperti biasa, Ducati juga mengeluarkan tipe S-nya, yang mana 1299 Panigale S tidak seperti Panigale standar, karena tipe ini dilengkapi dengan sistem suspensi semi-aktif Ohlin Smart Easy. Untuk performa terbaik, suspensi semi-aktif dapat diatur secara manual, yang mana di motor ini juga menawarkan mode semi-aktif yang dapat disetel ke hard atau soft. Kalau udah ada S, berarti akan ada versi R-nya. Motor balap ini mendapatkan tenaganya dari mesin berpendingin cairan Super Quadro Desmodromic berkapasitas 1198cc. Untuk tipe R, mengeluarkan tenaga sebesar 196 horsepower pada 11.750 rpm dan torsi 129 Nm. Ya sebenarnya sih hampir setiap generasi ya naik sedikit aja. Kemudian di tipe R-nya, knalpot juga disembunyikan, terlihat seperti bagian bodi yang menyatu dengan knalpot titanium kembar dan penutup ujung serat karbon. Dan seperti biasa, Type R benar-benar udah kelas racingnya. Ya kurang lebih begitu perkembangan Ducati Panigale pada awalnya. Untuk tahun 2023 ini, Panigale udah masuk ke versi Ducati V4 Panigale. Ini adalah motor yang cukup sempurna dibandingkan pendahulunya, yang mana di motor 2023 peningkatan elektronik dilakukan oleh Ducati untuk membuat motor ini lebih mudah dan lebih intuitif bagi pengendara dari semua tingkatan. Keluarga Panigale adalah ekspresi maksimal dan pertukaran informasi dan teknologi yang berkelanjutan dari dunia balap ke sepeda motor produksi. Dan dengan versi 2023, Panigale V4 terus melanjutkan jalur penyempurnaan tahunannya, persis sama dengan prototipe Ducati Corse. Walaupun penampilannya bagi orang awam Panigale ini mirip-mirip, tapi semuanya berbeda. Kalau kalian suka yang tahun berapa nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.